Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini kita akan perkenalan dengan web service dan web server. Nah, di sini kita coba untuk menerapkan web server menggunakan Flash ya. Nah, di Flash itu kalian harus menginstal Python dulu nih untuk yang utamanya. Nah, kemudian kalau sudah install Python, silahkan kalian install package Flash-nya dari Python kalian. Nah, untuk pertama kali, sebelum menginstal package, saya ingin menggunakan environment ya, environment untuk menginstal package tersebut agar package-package yang saya install itu tidak tercampur dengan variabel globalnya gitu ya, package global dari Python. Nah, saya menggunakan Python 3 ya, Python 3 min-m, kemudian venv dan juga Flash. Nah, saya sudah sukses untuk membuat environment di sini, folder ini ya. Nah, kemudian ini akan error karena apa? Karena Flash-nya itu tidak terinstall di environment-nya. Nah, saya bisa mengaktifkan dulu environment untuk Flash env gitu ya. Kita bisa masuk untuk mengaktifkan environment-nya, source Flash env bin activate. Nah, ini sudah masuk ke environment-nya, tinggal saya menginstal dari Flash-nya ya, itu pip3 install Flash. Nah, di sini sudah sukses untuk menginstal Flash-nya. Nah, jadi di sini sudah tidak ada warning error ya. Nah, tidak ada warning error. Kemudian saya coba untuk running server saya nih. Cara runningnya di sini kan ada file app.py ya. Nah, kita running untuk Python 3 app.py. Nah, di sini servernya web servernya sudah running di lokal saya nih. Lokalnya 127.0.0.1. Nah, ketika saya menuju untuk ke link ini, nah itu akan ke halaman hello world gitu ya, hello world. Karena apa? Karena saya di sini setting untuk rootnya dengan slash aja, yang nggak ada parameter lain, itu akan ke index. Nah, index ini akan memunculkan hello world gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita membuatnya itu slash dengan parameter nama, itu akan pindah ke halaman hai kemudian sapa namanya gitu. Nah, contoh nih, saya akan pakai untuk slash Henry, contohnya ya, Henry Tantioko. Nah, dia akan berubah page-nya nih, jadi Hai Henry Tantioko. Nah, oke. Seperti itu. Jadi di sini ada dua root, isinya ada dua tujuan, dua alamat. Yang pertama, dia akan menampilkan hello world kalau dia cuma menuju ke link ini ya, tanpa ada tambahan slash kayak gini gitu ya. Nah, ini namanya dua halaman pertama hello world, kemudian halaman kedua itu hai namanya. Nah, terus kemudian saya ingin coba untuk melakukan get sama post. Nah, get itu apa? Get itu untuk mengambil data, isinya itu dari database nih. Dari database diambil kemudian dimunculkan ke dalam web.
seperti itu. Nah, di sini coba saya akan melakukan hit untuk rootnya itu kan di sini ada mahasiswa ya tadi ya. Nah, dia akan mendapatkan 4 data ini. Nah, kenapa kok bisa dapat 4 data? Nah, saya set untuk datanya itu saya tampung ke dalam array mahasiswa list yang isinya 4, 0, 1, 2, 3. Nah, ini ada 4 data. Nah, kok bisa seperti itu? Gimana nih? Nah, di sini ada root untuk slash mahasiswa, kemudian ada 2 metode get dan juga metode post. Nah, yang metode get ini dia akan mengambil data untuk data yang sudah di set. Mahasiswa list ini merupakan ini ya, array yang saya set di dalam file app.py seperti itu. Nah, di sini dicek dulu jika request.method itu sama dengan get, dia akan mengecek lagi nih, akan mengecek apakah length dari mahasiswa list itu lebih dari 0. Artinya kalau misalnya ada datanya, dia akan return JSONify untuk mahasiswa list. Jadi akan menampilkan mahasiswa list itu dalam bentuk file JSON seperti itu. Nah, ini harus ada tambahan import untuk package-nya tuh nggak cuma flash tapi request dan juga JSONify. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalnya ternyata length mahasiswanya itu 0 nih, nggak ada nih, kosong nih, berarti datanya itu not found, tidak ada, seperti itu. Nah, itu untuk yang get, jadi akan mengambil semua data yang ada di list mahasiswa atau mahasiswa list. Nah, kemudian kalau ternyata request metodenya itu yang dipanggil tuh post. Nah, di post ini kita nggak bisa nih, kita nggak bisa untuk membedakan. Nah, kalau kita menggunakan slash mahasiswa, dia otomatis defaultnya tuh akan mengambil data itu, metodenya get. Nah, terus kalau post itu gimana caranya? Kita bisa ngetes menggunakan postman. Nah, postman ini kalian bisa tambahkan create collection gitu ya. Nah, contoh di sini, oke, saya cek pakai yang get tadi ya, apakah bisa. Nah, kalau slash aja dia akan menampilkan hello world. Kalau dia Henry, dia akan menampilkan hi Henry. Nah, tapi kalau hi mahasiswa di sini akan menampilkan 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ada 4 data. Nah, 4 data ini itu dengan metode get. Nah, terus kalau metodenya diganti nih, diganti post. Nah, diganti post dengan slash mahasiswa. Kalau saya request, dia akan bad request. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan isinya. Dia mau ngepost apa, dia mau insert apa sih gitu. Nah, di sini saya menambahkan juga ya untuk yang request ya. If request dan method sama dengan post. Nah, ini ditambahkan ID. Ini maksudnya apa sih? ID ini akan menambahkan ID itu isinya itu kelanjutan dari data terakhir. Nah, data terakhir ini kan 3 ya. Nah, harusnya saya kalau menginsertkan itu ID-nya itu sama dengan 4. Karena kalau di database itu kalau ID-nya sama harusnya kan error nih, karena ID itu sudah pernah kepakai seperti itu. Nah, kemudian ini dia akan mengambil mahasiswa list ini panjangnya yang paling akhir, kemudian ID tambah 1. Nah, terus new name. Nah, new name ini dia akan minta request dari si user nih. Name-nya tuh kalian mau insertin itu name-nya itu berapa, namanya berapa, sama IPK-nya itu berapa. Kayak gitu. Jadi request.form name, nama sama IPK. Kemudian apa? Di sini
istilah itu dikumpulkan ke dalam variabel new MHS gitu ya. Kemudian ID. Nah, kita spesifikasikan ID itu isinya nanti request new ID gitu. Kemudian request new name, request new nama, sama request new IPK. Jadi variabel name ini nanti akan diisi dengan request dari user, name-nya itu berapa, nama itu berapa, IPK-nya itu berapa. Seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat new MHS. Kalau kita mau menginsertkan data baru, kita bisa menggunakan append. Masukkan ke dalam mahasiswa.list. Maka ketika dilakukan sintaks seperti ini, otomatis dia akan menambahkan data baru dengan ID-nya itu yang terakhir 3, itu akan menambah 1 jadi ID-nya 4. Dan ini terserah kita, ini nama IPK-nya itu berapa, apa gitu. Kemudian return. Nah, di sini bebas ya. Kalau di sini saya mereturnkan untuk JSONify dari mahasiswa list dengan statusnya itu 200, terus status kodenya itu sukses. Seperti itu. Nah, mau di returnkan sukses created gitu boleh, sukses inserted juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, coba untuk yang kita cek untuk yang post ya. Nah, kita butuh apa aja sih? Nah, kita lihat di body, kemudian di form data. Nah, ini kita bisa isi nih. Kita butuh nama, NIM, sama IPK. Nah, namanya siapa? Contoh Atep. NIM-nya berapa sih? NIM-nya 23,920. IPK-nya contoh 3,89. Nah, ini saya melakukan request sesuai dengan inputan dari user untuk diinsertkan ke dalam data yang sudah ada. Seperti itu. Nah, ketika saya melakukan send, nah dia akan mengembalikan data itu dengan tambahan ID 4 ini. Nah, ini ada tambahan ID 4 baru nih. Kalau saya tambahkan lagi contohnya Syuhada dengan NIM sekian 3,32. Saya lakukan send lagi, dia akan menambahkan data lagi nih. Nah, ini datanya tentunya yang diset di dalam file.py ini kayak gitu. Nah, seperti itu. Ini baru nginsertin data ya. Datanya belum terkoneksi ke database. Datanya baru di hard di dalam file.py ini. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya nih, ketika kita sudah get, kita bisa insert juga. Kita juga bisa melakukan searching nih. Contoh di sini searchingnya itu berdasarkan ID ya. Bisa name juga bisa. Nah, kita bisa melakukan request.method untuk get. Nah, kemudian kita lakukan perulangan nih. Jadi kita cek satu persatu. Jadi konsep searching kan kita cek satu persatu apakah mahasiswa ID yang ada di list tersebut, di mahasiswa list tersebut itu sama dengan ID yang kita cari gitu. Ini ID yang kita cari, search mahasiswa ID. Nah, kemudian kalau misalnya ketemu, dia akan return JSONify yang mahasiswa itu. Nah, contoh ya. Contoh di sini kita harus sesuaikan dengan URL-nya ya, linknya. Ini /mahasiswa /ID-nya berarti ya. Di sini saya minta untuk ID, contohnya ID 3 nih, harusnya dia muncul Randy Martin. Nah, kita berarti nggak menggunakan post, tapi kita menggunakan get. Kita menggunakan get, tapi ini dimatiin nih requestnya, gitu. Nah,
Di sini akan nge-searching untuk ID yang sama dengan 3. Dia akan memunculkan data dengan ID 3 dengan nama Randy Martin. Seperti itu. Kalau get ini tuh juga bisa dicek menggunakan Chrome di sini ya. Nah, dia akan memunculkan JSON dengan data Randy Martin. Nah, itu kita sudah bisa untuk nge-searching berdasarkan ID. Berdasarkan nama pun juga tinggal diganti untuk parameter yang akan dicari seperti itu. Nah, ini kalau mau ganti nama berarti tinggal diganti string kemudian namanya atau ya nama. Nah, itu untuk search nih. Nah, terus ada juga method put. Method put ini dia akan melakukan update data. Nah, ini konsepnya itu cari dulu ID-nya. Dia butuh ID mana sih yang mau akan diedit gitu ya, diupdate datanya. Kita butuh ID dulu untuk nge-searching. Kalau udah dapet baru lakukan edit untuk datanya. Sebenarnya konsepnya bersama kayak insert juga ya. Tapi jika mahasiswa ID itu sama dengan ID, jadi ID-nya itu sesuai dengan apa yang dicari, kemudian ubah di sini mahasiswa name sama dengan request.form untuk si name-nya. Dia akan mengupdate untuk sesuai dengan inputan dari si user ini. Nah, ini dia tetap request ya. Nah, tapi ID-nya itu nggak bisa ganti. Nah, itu karena ID itu konsepnya ya udah itu sebagai key, primary key untuk mencari datanya. Nah, setelah dapat itu kita masukkan ke updated mahasiswa. Nah, di sini untuk name nama name mahasiswa nama, mahasiswa IPK. Nah, JSONify updated data. Nah, coba kita cek di Postman. Berarti kita butuh untuk mahasiswa INT ID ya, sama ya. Tapi untuk metodenya itu diganti dengan put di Postman, kemudian diganti put. Nah, put. Kita kirimkan request nama name IPK-nya. Tiganya aslinya kan Randy Martin ya. Ubah namanya itu menjadi Randy Marta contohnya ya. Inimnya itu kita ganti yang awalnya 5 menjadi 2, IPK-nya jadi sempurna 4.0. Nah, di sini dia akan sukses untuk mengganti ID 3 itu menjadi Randy Marta. Coba kita cek pakai metode get. Nah, pakai metode get untuk mengambil semua datanya itu ID 3 itu jadi Randy Marta dengan IPK 4.0. Nah, artinya data ini sukses untuk diubah seperti itu. Nah, oke, ini untuk pengenalan dulu menggunakan Flash ya. Jadi nextnya ini nanti kita akan coba untuk mengubahnya yang sebelumnya ini menggunakan list saja ya, list yang ada di Python, kita coba untuk hubungkan dengan database seperti itu. Nah, ini pertemuannya sudah cukup sampai di sini saja gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.